Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga rezeki yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana fitnah dan tuduhan liar dari Hasto kepada Pak Jokowi akhirnya terbongkar semuanya, teman-teman. Akhirnya semua telah menemukan titik terangnya. Di mana mungkin kalian masih ingat dua fitnahan Pamungkas Hasto, dan fitnahan ini terus digoreng oleh para pembenci, yakni Pak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan yang kedua, Pak Jokowi dituduh mengintervensi KPK untuk menangkap dan memenjarakan Hasto. Dua fitnahan ini akhirnya dibongkar dan dikuliti oleh mantan penyidik KPK. Tidak hanya itu, Bang Zulfan Lindan juga melengkapi cerita mantan penyidik KPK ini bagaimana proses pemilihan Firly Bahuri sebagai ketua umum yang menjadi titipan sebuah partai yang mungkin diberi tugas juga untuk menyembunyikan ataupun mungkin memendam beberapa kasus serta menyingkirkan orang-orang yang independen di KPK. Dan ceritanya sangat lengkap dan sangat mengagetkan, teman-teman. Makanya kalian harus nonton videonya full agar tahu cerita sebenarnya. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. KPK itu kan bagian dari eksekutif, diubah lah ya. Tetapi dalam kewenangan penyelidikan dan penuntutan, ya itu mereka independen. Itu yang pertama, Bang. Oh, ada. Dan ada. Makanya karena independen itulah, maka saya nggak yakin Presiden Jokowi akan kemudian mengintervensi. Dan contoh paling nyata adalah bagaimana Firly Balelo terhadap Jokowi ketika tes wawasan kebangsaan. Ketika Firly menyingkirkan 75 orang pegawai-pegawai terbaik gitu ya, termasuk saya gitu ya. Ada tuh disingkirkan. Iyalah, oleh Firly gitu kan, masuk Bang Novel Baswedan ya kan, 75 orang disingkirkan ya. Itu kan presiden, saya ingat hari pertama hari kerja setelah libur lebaran, presiden pidato. Saya ingat 2 menit pidatonya. 75 orang ini jangan dipecat. Ya, Dia hanya bilang ada videonya, jangan diberhentikan, ya kan? Mereka istilahnya diberikan pelatihan saja gitu. Tetapi Firly nggak mau. Firly malah langsung cepat-cepat mengeluarkan surat perintah pemecatan, Bang. Dan kemudian, ya ini jujur ya, akhirnya kan Presiden ya sudah mengeluarkan perintah, ternyata Firly kemudian, ini baru saya ngomong sekarang nih, demi Bang Dufan, dulu belum pernah nih ada kejadian. Ini penting nih. Eksklusif. Ya, kutip Ya kan? Presiden Jokowi ya begitu udah pidato kan beliau kan tegas gitu ya, wah kan nggak mungkin pidato lagi, Firly lu kurang ajar gitu kan, nggak mungkin ya kan, ya udah. Tapi akhirnya kita lihat bagaimana kemudian Kapolri pun yang melihat perintah dari Presiden Jokowi tidak diindahkan oleh Firly, yang artinya Firly tentu, nah kalau ini saya sepakat, Firly nggak sendirian, pasti ada backingnya Firly di sini. Ya, itu. Nah kalau itu nanti gitu kan. Nah jadi akhirnya kita yang ini diselamatkan gitu kan, dan ada kutip gitu kan, akhirnya dibawa ke Polri ya, artinya karena mereka tahu bahwa orang-orang ini berintegritas, dan Firly itu kejam loh, dia membuat 57 orang yang diberhentikan ini adalah merah, nggak bisa dibina, Bang. Emang kurang ajar sekali gitu kan. Merah nggak bisa dibina, jadi nggak bisa nyari kerja kemana-mana gitu. Itu sebabnya. Oh, nggak bebas lingkungan gitu dong, kayak zaman dulu ini dong. Nggak lolos Litsus ya. Jadi kembali lagi, Bang, bahwa Firly itu nggak dekat dengan Jokowi. Firly itu nggak punya hubungan khusus dengan Jokowi. Kalau ada, Bang, pasti sudah merasakan ketika di KPK gitu kan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya kita melihat ya Firly kan seperti ya sangat berambisi ya. Ya bagaimana dia kemudian akhirnya menjadi pertama kali dalam sejarah ketua KPK menjadi tersangka korupsi, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga ya kembali bahwa ketika Firly tidak menaikkan Hasto dari tahun 2020 sebagai tersangka, ya kemudian sampai kemudian terakhir dia diberhentikan ya karena dia terjadi tersangka korupsi, ya yang menikmati kan Hasto. Jadi kenapa sekarang Hasto teriak-teriak? Ketika dia sudah menikmati 5 tahun sebelumnya. Iya. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Baru bicara kriminalisasi sekarang. Karena tadi di persidangan ngomong lagi dia.
Tak panjang lagi orasi bang. Nggak masalah, Bang. Jadi Sorry, dia udah orasi. Orasi. Apa ya maksudnya inilah. Jadi gini, Iya, memang enggak, itu adalah enggak. pembelaan orang gitu kan. Apa ketika Wajar dia aja. ketika dia kemudian membela diri kan hal yang wajar ya, Bang. Iya, Baik iya. itu hukum maupun pidana. Karena kan ya nggak ada orang, sebenarnya nggak ada orang mau siap masuk penjara. Ya kan sebelumnya dia mengatakan siap masuk penjara, tapi ternyata minta penangguhan penahanan. Gitu, Bang. Itu sama juga dengan diminta laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Kita tahu bahwa kita harus memilih beberapa orang. Fit and proper test sudah berjalan. Bang, anggurnya boleh saya minta, Bang. Iya, iya. Ya betul. Betul, Bang. Ya. Nah, kemudian yang mengorkestra soal Firly menjadi ketua ini kan udah pasti kan yang paling depan kan fraksi PDIP. Nah, ketahuan kan sekarang benang merahnya. Ya, memajukan Firly itu PDIP. Ya, PDIP kemudian kan kita tahu siapa yang mengendalikan fraksi. Ya udah pasti sekjen kan. Kalau di organisasi politik kan gitu. Ini belum ada nih. Ya, di atas Belum ada nih, mana-mana. di atas sekjen ya pasti ketua umum. Ya. Ya. Iya kan? Nah, jadi kalau kita lihat di situ bahwa memang Firly ini nggak bakal dengar Jokowi. Betul, cocok, Bang. Nggak mungkin. Dia jalan sendiri. Jadi kemarin tuh Karena bukan jasa Jokowi dia menjadi